Shalom, selamat malam Jemaat GKO Solar Gracia yang diberkati Tuhan. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari kita dengarkan renungan malam sebelum tidur berupa kesaksian hidup saya. Bulan Desember 2014, saya bersama Pak Pendeta Nus Liur dan anak kami Kevin Liur berkesempatan untuk pergi ziarah ke Israel. Sebelum kami memasuki tanah Israel, kami ke Mesir terlebih dahulu, kemudian ke Gunung Sinai di Saint Catherine. Kami bertiga memutuskan untuk ikut naik ke Gunung Sinai. Perjalanan menaiki Gunung Sinai biasanya dilakukan pada malam hari supaya tidak kepanasan. Rombongan kami mendapat jadwal sekitar jam 12 malam, sehingga dapat melihat matahari terbit dari puncak gunung. Kami semua berkumpul di tempat yang ditentukan. Kebetulan pada waktu itu ada 3 rombongan yang berbeda yang akan mendaki Gunung Sinai, jadi ramai sekali. Kami mendaki gunung menggunakan unta yang akan dituntun oleh seorang pria Beduin, sedangkan turunnya nanti akan berjalan kaki. Bapak, saya, dan Kevin berbaris berdekatan menanti pemandu kami membawa kami ke unta. Kami berbaris berdekatan dengan harapan kami bertiga akan beriringan mendaki gunung itu. Nama kami dipanggil satu persatu dan dibawa oleh pemandu menuju unta yang akan kami naiki. Saya mengikuti pemandu saya menuju tempat unta itu diikat. Kemudian dia perintahkan unta itu untuk berlutut agar saya bisa naik ke punggungnya. Anehnya setelah saya naik, pemandu itu pergi, membiarkan saya sendiri di atas unta yang masih terikat tali. Saya mulai memanggil-manggil Bapak, memanggil nama tour leader kami, tapi tidak ada satupun orang yang muncul. Saya tidak bisa turun dari unta karena tinggi sekali. Saya tidak mengerti bagaimana menyuruh unta berlutut. Setelah beberapa saat, muncul seorang pemandu lalu melepas tali pengikat unta dari batang kayu dan unta itu mulai berjalan. Tapi pemandunya kembali meninggalkan kami. Saya panik karena untanya tidak dituntun dan tidak ada seorang pun di depan dan di belakang saya. Semua rombongan rupanya sudah berangkat. Saya kemudian berteriak-teriak lagi memanggil Bapak dan tour leader. Tidak ada jawaban. Saya berteriak, "Hello, anybody there?" Tidak ada satu orang pun yang muncul. Saya mulai menangis dengan keras. Saya sangat ketakutan. Yang saya takutkan adalah munculnya orang jahat. Karena sebelum kami keluar dari hotel, tour leader kami sudah berpesan agar kami melepaskan perhiasan, jangan membawa HP, jangan membawa barang berharga lainnya, tidak usah membawa tas atau dompet. Bawa air mineral dan uang secukupnya saja di kantong untuk membeli minuman panas atau mie rebus di warung yang ada di punggung gunung. Siapa tahu kami ingin menghangatkan badan, karena udara pada waktu itu sudah mulai masuk musim dingin. Kami disuruh membawa tongkat mendaki yang ada senternya, yang dipinjamkan oleh pemilik toko-toko di sekitar hotel. Nah, waktu mendengar pesan itu, kami berasumsi bahwa perjalanan ke sana itu kurang aman, karena kemungkinan ada orang jahat. Pikiran itu yang sangat menakutkan saya. Saya takut ada perampok atau penculik yang menculik atau membunuh saya. Saya juga takut kalau unta itu tiba-tiba bermasalah, tiba-tiba dia mengamuk atau terpeleset atau dia salah jalan. Nah, pikiran-pikiran itu berkecamuk menakutkan saya. Saya memandang ke sekeliling hanya ada kegelapan. Saya memandang gunung-gunung batu di sekeliling saya tampak begitu menyeramkan. Saya semakin takut dan semakin keras menangis sambil berseru, Tuhan Yesus, tolong saya takut Tuhan, saya takut. Tiba-tiba saya teringat akan ayat dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sambil terisak-isak saya perkatakan ayat itu berulang-ulang. Sambil saya melayangkan mata saya ke gunung-gunung yang menyeramkan itu. Lalu saya alihkan mata saya ke bintang-bintang di langit. Dan ajaibnya saudara, saya mulai tenang. Saya merasakan kehadiran Tuhan dan para malaikatnya di sekitar saya. Saya kemudian teringat lagu Kidung Jemaat 410 dan saya nyanyikan.
Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saya nyanyikan lagu itu berulang-ulang sambil mencucurkan air mata. Bukan lagi air mata ketakutan, tapi rasa syukur dan haru karena saya merasakan kehadiran Tuhan dan kedamaian di hati saya. Berganti-gantian saya ucapkan firman dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2 tadi, dan kemudian nyanyikan lagu tadi sampai saya benar-benar tenang dan tidak takut lagi. Saya mulai menikmati perjalanan saya. Saya berbicara dengan Tuhan yang saya percaya ada di sisi saya. Saya bersyukur dan memuji Dia untuk kehadirannya dan pertolongannya yang menenangkan saya. Saya juga berbicara dengan unta saya. Saya memuji dan berterima kasih kepadanya karena dia tidak bertingkah aneh-aneh. Kira-kira 30 menit saya berjalan sendirian sampai kemudian saya melihat ada 2-3 orang di depan saya. Unta mereka semua ada penuntunnya. Melihat saya tidak punya penuntun, salah seorang beduin mendekati unta saya, ingin mengambil talinya untuk menuntun kami. Tapi unta saya mengeluarkan suara seperti marah dan tidak mau dipegang talinya, sehingga orang itu menjauh. Akhirnya saya kembali berjalan sendiri terpisah dari mereka. Perjalanan mulai mendaki dan melewati jalan setapak. Di kiri kanannya adalah bebatuan. Tidak ada pepohonan seperti gunung-gunung yang ada di Indonesia. Tapi saya tidak takut lagi. Saya percaya Tuhan memimpin perjalanan saya. Sekalipun saya sama sekali tidak tahu arah dan tidak tahu apakah jalan yang kami tempuh ini adalah jalan yang benar. Saya sudah pasrah dan berserah. Unta saya berjalan dengan tenang dan stabil, dan saya bisa menikmati perjalanan saya. Kira-kira 1 jam kemudian kami tiba di pos di punggung gunung. Perjalanan mendaki dari bawah menuju pos di punggung gunung itu sekitar 1,5 jam naik unta. Kalau kita ingin naik ke puncak Gunung Sinai, harus mendaki berjalan kaki selama 1,5 jam lagi. Nah, unta itu berjalan menuju tempat mereka parkir, kemudian dia berlutut agar saya bisa turun. Sambil berlutut, unta itu mengeluarkan suara seperti orang yang lega karena sudah tiba dengan selamat. Saya pun mengelus-ngelus kepalanya sebagai tanda terima kasih saya. Dan dengan dibantu oleh orang Beduin, saya turun. Dia bilang ke saya kalau saya adalah orang terakhir yang tiba di pos itu. Saya bilang ke dia bahwa tadi saya ditinggalkan sendirian tanpa penuntun. Dia hanya tertawa. Begitu saya turun dari unta, Bapak langsung memeluk saya karena dia sudah cemas karena saya dari tadi belum sampai-sampai. Sambil menangis saya bilang, saya tadi ditinggalkan sendirian. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kali saya mengalami ketakutan dalam perjalanan hidup saya, ketika saya merasa tidak ada seorang pun yang dapat menolong saya, ketika saya merasa sendiri, Tuhan ingatkan saya akan pengalaman ini dan saya pasti menangis. Tuhan meyakinkan saya bahwa Ia selalu ada bagi saya. Sekalipun saya tidak dapat melihat Tuhan secara kasat mata, namun saya dapat merasakan kehadirannya yang membawa damai dan ketenangan. Bisa jadi jalan keluar yang saya harapkan belum saya terima saat itu. Namun Tuhan menolong saya untuk mengatasi ketakutan saya. Ia menguatkan saya untuk menjalani situasi itu sampai saya tiba pada tujuannya. Pertolongannya selalu nyata, sempurna, dan tepat pada waktunya. Kiranya kesaksian saya ini boleh memberkati Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.